Baik, pemirsa, Bapak Ibu, anak-anak Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kita dalam perbincangan penanganan COVID-19 yang disiarkan secara langsung dari Geraha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta. Saya Kiki Rizky Kasya Fitri dari Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Hari ini kita akan bicara tentang prospek dan tantangan investasi di era adaptasi kebiasaan baru. Saat ini pemerintah sudah membuka 9 sektor perekonomian dan kita sedang dalam proses upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama kita di Media Center Bapak Revindo, PhD, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Change, Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Revi. Siang Mbak Kiki. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, sama-sama. Sudah hadir juga tamu istimewa kita di Media Center, Ibu Tina Talisa, juru bicara dan Komite Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Selamat siang Mbak Tina. Selamat siang Mbak Kiki, Mas Revi. Senang sekali berjumpa dan sudah meluangkan waktu. Ya. Baik, kita akan mulai diskusinya, Mbak Tina dan Pak Revi. Mungkin masyarakat bertanya-tanya kalau kita bicara tentang investasi gitu ya. Sebenarnya apa sih? Mungkin ke Pak Revi dulu nih. Investasi itu apa sebenarnya? Siap. Terima kasih. Ketika saya dapat undangan saya juga berpikir-pikir nih. Apa hubungan investasi dengan kebiasaan baru gitu ya. Baik, secara umum investasi kan kegiatan supaya dana yang kita punya sekarang bertambah di masa depan. Dengan cara apa? Membeli aset, membeli alat produksi, membeli mesin, membeli inventory, ya, atau melakukan hal-hal seperti itu yang meningkatkan kegiatan usaha di masa depan. Jadi sebetulnya istilah investasi tidak harus identik dengan perusahaan besar atau perusahaan internasional. Bisa dilakukan oleh perusahaan domestik, usaha kecil menengah maupun rumah tangga juga bisa berinvestasi. Ya. Jadi bagaimana menggunakan dana yang ada sekarang untuk masa depan gitu, pengembangan di masa depan gitu ya. Iya. Baik, nah apa sebenarnya kaitannya nih bicara investasi dalam periode adaptasi kebiasaan baru yang sedang kita jalani saat ini? Baik, jadi ekonomi kan bisa berjalan kalau ada uang atau uangnya berputar gitu ya. Nah ini saya punya data inflasi Juni lalu 0,18% dan Mei 0,07%. Rendah sekali. Rendah ini bisa dilihat dari dua sisi. Satu, bahwa pemerintah mampu mengendalikan harga bahan pokok. Tapi di sisi lain juga daya beli sedang rendah. Kenapa? Dari Maret, April, Mei, Juni memang transaksi kegiatan ekonomi sangat lambat. Nah, jadi daya beli rendah kenapa? Karena tentu cadangan terkuras selama pandemi, PHK terjadi gitu kan, perputaran uang terhambat karena transaksi mobilitas orang juga terhambat. Jadi apa yang perlu dilakukan? Harus ada dana yang baru yang masuk. Dari mana? Dari luar atau perusahaan atau rumah tangga yang masih punya uang agar segera membelanjakannya kepada alat-alat produksi. Ya, baru ada uang baru yang berputar di perekonomian. Dengan cara itu baru ekonomi bisa jumpstart atau pulih. Baik. Sebelum kita bicara tentang tadi suntikan dana dan lain sebagainya dari pemerintah, saya mau ke Mbak Tina dulu nih. Sebenarnya bagaimana sih potret investasi di Indonesia sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19? Jadi saya mau menggambarkan dulu dan menguatkan apa yang disampaikan oleh Mas Revi. Kami di BKPM itu ada kesan bahwa investasi itu satu, selalu asing, dua, selalu besar. Itu adalah stigma yang harus kita luruskan. Dan itu terbukti di BKPM dalam sistem online single submission atau OSS. Bagi para pelaku usaha itu kan mereka mendaftarkan diri. Mereka punya semacam nomor induk kependudukan atau NIK buat masyarakat. Untuk pelaku usaha punya NIB, nomor identitas berusaha. Jadi nomor induk berusaha ini adalah datanya para pelaku usaha. Nah, dalam data kami sejak saya bergabung di Maret dan kita sejak datanya ada di OSS, selalu jumlah persentasenya itu lebih besar teman-teman UMKM. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa sebetulnya investasi itu nggak selalu besar, investasi itu nggak selalu asing gitu. Nah, itu yang kita lihat misalnya di bulan Juni kemarin dari tanggal 1 sampai 30 Juni ada NIB 57.000. Artinya ada 57.000 pelaku usaha yang mendaftarkan diri. Di atas 50%-nya adalah UMK. Ada 37.000 yang pelaku usaha menengah dan kecil. Nah, itu membuktikan bahwa investasi itu satu, nggak selalu besar dan dua, tidak selalu asing. Nah, kalau kita bandingkan sebelum dan setelah COVID, ada dampak nggak? Ada dampaknya.
Kalau negara terkena dampak dari pandemi COVID-19, pasti ada dampaknya. Yang bisa kita kelola adalah seberapa besar dampaknya. Nah, kalau kita lihat dari realisasi investasi di triwulan pertama, kita masih bisa mencapai 210,7 triliun, Mas Revi, atau 23,8% dari target awal. Target kita awalnya sepanjang 2020 adalah 886 triliun. Tapi apakah kita merevisi? Iya, merevisi. Setelah ada COVID kita revisi. Dan kalau sampai Juli ini ternyata bisa tuntas, maka kita menargetkan menjadi 817 triliun. Tapi kalau gugus tugas belum bilang selesai, maka kita bisa merevisi lagi target realisasi investasinya, Mas Revi. Siap. Baik. Nah, sebelum bicara tentang apa saja upaya pemulihan investasi di masa menuju adaptasi kebiasaan baru ini yang dilakukan pemerintah, tadi disebut-sebut UMKM gitu ya. Itu apa saja sebenarnya jenisnya? Mungkin masyarakat jadi lebih tahu. Tadi kan investasi itu tidak harus asing, tidak harus besar. Ibu Tina menyebut UMKM. Apa saja contoh-contoh UMKM di Indonesia? Banyak sekali sektornya. Jadi kalau kita mau lihat dari sektor misalnya paling sederhana, ada makanan, ada alat kesehatan. Alat kesehatan bukan berarti mereka selalu produksi ya, tapi misalnya mereka distributor. Jadi ini saya izin menggambarkan juga. Sebelum kita COVID, kalau dari sisi izin operasional komersial atau IOK di sistem online single submission itu kebanyakan tuh sektornya perdagangan, Mas Revi. Kesehatan tuh nggak pernah nomor satu. Tapi begitu terjadi COVID, kesehatan selalu nomor satu, keduanya BPOM, ketiganya perdagangan. Apa sih maknanya? Artinya masyarakat pelaku usaha ini menangkap juga peluang. Dalam kondisi kita yang sedang dalam kondisi pandemi, ternyata masyarakat pelaku usaha itu menangkap sebagai peluang. Coba waktu awal pandemi deh, kita susah nggak cari masker? Susah dan tidak terjangkau harganya. Masker dan hand sanitizer ya. Hand sanitizer, kemudian baju hazmat untuk para tenaga medis. Tapi masyarakat adaptasi luar biasa, industri juga beradaptasi. Sekarang kita sudah bisa ekspor. Nah, artinya selalu dalam kondisi yang kita anggap tidak nyaman pun bisa ditangkap sebagai peluang, dan itu yang sudah bisa kita saksikan sekarang, meskipun tentu harus ada upaya percepatan dan perbaikan peningkatan di berbagai hal, Mas Revi dan Mbak Kiki. Luar biasa ya. Jadi justru masyarakatnya menangkap peluang ya di situasi seperti ini. Tapi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya apa saja upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan melalui investasi ini? Kalau kita spesifik investasi, sekarang itu kita targetnya mempertahankan yang ada di dalam, jangan sampai mereka keluar, dan menarik yang ada di luar untuk masuk ke dalam. Nah, jadi untuk yang di dalam ini, suka ada yang bertanya, kan sekarang FDI atau Foreign Direct Investment itu turun. Jadi Mas Revi, kalau dari datanya World Economic Forum atau data-data lain menunjukkan bahwa secara global FDI itu turun 30-40%. Terjadi nggak di Indonesia? Terjadi. Terbukti di triwulan pertama kemarin, biasanya PMA atau penanaman modal asing selalu lebih tinggi dibanding dalam negeri. Tapi triwulan 1 kemarin, Mas Revi, PMDN lebih tinggi. Artinya pada saat PMA turun, PMDN kita bisa menopang. Sehingga kita masih bisa pada posisi yang di triwulan 1 ya, masih cukup baik kondisinya. Nah, dari sisi itu kita berusaha supaya jangan ada yang pergi keluar. Nah, itu yang kemudian ditanyakan biasanya teman-teman jurnalis, ada nggak yang keluar sejauh ini yang berencana berinvestasi atau berinvestasi belum ada yang hengkang, dan yang berencana investasi pun belum ada yang membatalkan. Yang ada adalah penundaan waktunya karena dalam posisi wait and see, menunggu. Nah, apa yang dilakukan untuk menarik yang dari luar? Presiden kan sering menyampaikan kalau ada relokasi investasi dari terutama negara RRT, kita harus mampu menangkap. Tanggal 30 Juni kemarin di kawasan industri terpadu Batang, Presiden mengumumkan, dan itu adalah hasil kerja BKPM dan tim untuk menarik 7 perusahaan yang tadinya lokasi usahanya di RRT dan beberapa negara lain, ada yang dari Malaysia, Taiwan, Thailand, kita tarik masuk ke Indonesia. Itu adalah upaya untuk apa sih sebetulnya? Menciptakan lapangan kerja yang tadi Mas Revi bilang, karena kita itu kan pertumbuhan ekonomi masih didukung mayoritas oleh sektor konsumsi, betul ya Mas ya? Betul. Konsumsi itu orang bisa belanja kalau punya pendapatan. Orang bisa punya pendapatan kalau kerja. Nah, tugas investasi adalah menciptakan lapangan kerja itu. Luar biasa. Nah, Mas Revi ada komentar tentang berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini? Baik, saya ingin menggarisbawahi satu hal. Jadi selama ini kalau kita lihat neraca pembayaran Indonesia, sebetulnya tugas atau prestasi menarik investor baru kita tidak jelek, selalu surplus ya. Tapi yang perlu diwaspadai adalah investasi yang sudah di dalam tidak mengembangkan usahanya, tidak membuat pabrik baru, sehingga dividennya atau hasil usahanya dikirim keluar. Jadi disampaikan Mbak Tina tadi, sebetulnya kemampuan menahan supaya investor itu tetap di sini dan mengembangkan pabriknya di sini itu harus dicatat sebagai sebuah capaian atau prestasi juga, gitu ya. Itu pertama. Kedua,
mungkin saya mau masuk ke ini ya, kaitan antara investasi dengan kehidupan normal baru. Izinkan saya masuk ke situ. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Saya melihatnya begini. Negara tidak pro yang kecil, tidak pro yang besar, dua-duanya boleh hidup di Indonesia. Kalau yang besar-besar saya melihatnya begini, di dunia ini terjadi perubahan pola investasi. Dulu karena biaya transportasi murah, perusahaan besar itu memecah lokasi produksinya di berbagai negara. Pabrik pesawat di Prancis, komponennya dibuat di berbagai negara kemudian dikirim karena biaya pengiriman murah. Sekarang ketika terjadi masalah pada mobilitas orang dan barang, mereka berpikir kalau begitu kami harus memusatkan seluruh produksinya di satu negara end to end. Di mana? Mudah-mudahan Indonesia. Karena Indonesia itu pasarnya ada, penduduknya jumlahnya besar, juga sumber daya alamnya besar. Tinggal PR-nya SDM dan teknologi. Lalu bagaimana yang kecil? Sebetulnya ada blessing in disguise ya Mbak Tina, Mbak Kiki. Selama pandemi ini banyak masyarakat yang sudah mulai berbelanja online terpaksa gitu. Dan sebagian usaha kecil menengah maupun besar domestik juga terpaksa investasi di sarana pemasaran online, baik internetnya maupun aplikasinya. Ini kan blessing in disguise ya. Data saya menunjukkan bahwa saya kutip data, ada pemasangan baru bulanan internet rumah atau internet kabel 30-40% lebih tinggi tiap bulannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terus kemudian ada data dari Kemenkop UKM, sudah 8 juta UKM yang sekarang go online. Nah ini sebetulnya ada blessing in disguise, ada alasan untuk optimis. Kalau ke Mbak Tina nih, adakah strategi khusus ya yang dilakukan oleh BKPM gitu ya untuk merealisasi investasi dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan saat ini? Jadi gini, kalau dari sisi perizinan ya, biasanya itu kan kalau dulu ngurus izin harus keliling ke banyak kementerian dan lembaga. Nah, sejak ada Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019, ada pelimpahan kewenangan terkait perizinan. Jadi dari 22 kementerian lembaga, sekarang izinnya ada di BKPM. Dari mulai misalnya mau apa? Izin buat travel umroh aja nanti per Agustus sudah di BKPM. IPPKH untuk pertambangan sudah di BKPM juga. Nah, ini apa sih tujuannya? Untuk kemudahan berusaha. Supaya para pelaku usaha itu waktu mengurus perizinannya nggak terlalu lama. Itu satu. Di sisi lain juga soal insentif. Dulu misalnya kalau pengen libur bayar pajak atau bahasa terminologi ekonominya tax holiday gitu ya. Mengurusnya harus ke Kementerian Keuangan. Terus tax allowance juga sama. Terus misalnya soal biaya masuk impor untuk barang produksinya juga sama, harus ke Kementerian Keuangan. Sekarang sudah di BKPM. Itu tujuannya adalah supaya para investor itu datang membawa modalnya, membawa teknologinya, izinnya diurus sehingga nanti ekonomi bergerak. Karena BKPM ini mewajibkan setiap investor besar, mau dari dalam negeri, mau asing, harus ngajak UMKM. Kalau enggak itu akan dikasih peluit gitu ya oleh Kepala BKPM bahwa mereka kok enggak ngajak UMKM. Karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong pengusaha nasional ada di daerah. Jadi jangan sampai mohon maaf nih, yang menjadi besar itu hanya orang itu saja. Iya. Gitu. Jadi ini yang banyak dikeluhkan oleh para pelaku usaha kemarin, betapa susahnya perizinan dan lain sebagainya. Sekarang semua sudah dibuat lebih mudah ya di bawah koordinasi dari BKPM ini ya. Dan ini sudah mulai kelihatan dampaknya. Iya, jadi misalnya untuk yang 7 perusahaan relokasi yang tadi saya sebutkan ini menyambung juga yang Mas Revi sampaikan. Misalnya ada perusahaan yang sebelumnya udah lama di Indonesia, sudah 40 tahunan, tapi ternyata dia memilih untuk merelokasi pabriknya di beberapa negara dan dia sudah deh bikin AC-nya juga di sini, bikin alat lainnya di sini karena supaya fokus sehingga produksinya di Indonesia. Yang relokasi pabriknya itu berdampak kepada ekspansi di Indonesia, tapi kita tetap menyebutnya relokasi karena dia ekspansi bukan hanya karena pengen ekspansi, tapi karena dia tutup pabrik atau kurangi kapasitas produksi di negara yang sebelumnya. Nah kemudian di minggu depan ini setelah kita tanggal 30 Juni Presiden mengumumkan soal 7 perusahaan relokasi, minggu depan sudah mulai ada groundbreaking Mas Revi. Jadi kita berusaha bahwa mengawal ini nggak sekadar sampai izinnya, tapi kita kawal terus sampai bener nih mulai tahap konstruksi, nanti betul sampai tahap produksi. Jadi kalau boleh dikatakan di kami di BKPM itu kalau dulu misalnya berpikir hanya urusan kertas gitu ya. Komitmen dan realisasi beda ya. Nah, sekarang itu kita sampai turun ke lapangan. Sekarang hari Jumat ya, sampai lupa hari saya. Hari Rabu kemarin kami ke Palu dan Morowali. Nah, di antaranya di Morowali kami melakukan kunjungan Pak Kepala BKPM ke Indonesia Morowali Industrial Park untuk memastikan satu protokol COVID-nya, yang kedua produksi tetap jalan nggak? Ternyata alhamdulillah jalan. Nah, seperti kami misalnya ada investasi mangkrak. Hyundai Motor yang di Bekasi itu mangkrak hampir 5 tahun izinnya soal lahan dan lain-lain. Jalan bulan April kita pantau konstruksinya sampai sekarang Mas Revi melampaui target dari target konstruksi dan insya Allah sudah bisa produksi sesuai dengan rencana dan nantinya akan jadi
produsen yang mengekspor, bukan hanya untuk pasar dalam negeri. Nah, ini yang hubungannya dengan tadi defisit neraca perdagangan, supaya kita makin bisa seimbang lah antara impor dan ekspornya. Nah, tadi kebetulan bicara tentang protokol kesehatan juga. Bagaimana industri usaha kecil, rumah tangga tuh menerapkan protokol kesehatan. Ada kiat nggak dari Mas Revi, dari Mbak Tina tentang bagaimana UMKM bisa melanjutkan usahanya, tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan, dan apakah ada insentif bagi mereka yang menerapkan protokol kesehatan ini? Ya, lagi-lagi saya tidak mau hanya fokus pada UMKM ya. Jadi secara umum selama pandemi ini kerjasama internasional berubah total. Banyak negara menjadi egois, memikirkan dirinya sendiri karena kita menghadapi ancaman pangan sekian bulan ke depan, sehingga kita mungkin harus fokus pada investasi menarik investor untuk bisnis olahan makanan, pertanian, alat kesehatan, dan IT. Ya, itu pertama. Jadi itu mungkin fokus ke situ. Kedua, ini waktu yang tepat bagi pemerintah untuk perluasan akses internet ke desa-desa. Data saya menyebutkan dari 75.000 desa di Indonesia, 12.000-nya belum ada akses internet. Jadi kalau kita mau digitalisasi BUMDes atau UMKM, ya ini yang 12.000 ini harus segera diberi akses, atau mungkin ada berapa puluh ribu lain ada akses tapi ya gitulah, kurang baik, saya nggak bisa jelaskan, tapi internetnya kurang baik. Tentu tidak baik untuk bisnis online. Lalu berikutnya bagi UMKM ini waktu yang tepat untuk investasi di digital marketing, pasang internet dan langsung sumber dayanya dikursuskan digital marketing. Bagi rumah tangga ini juga waktu yang tepat untuk pasang internet. Kenapa? Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kegiatan belajar mengajar anak sekolah mungkin sampai Desember masih online. Jadi rumah tangga juga harus mengantisipasi protokol COVID ini akan terus dilangsungkan sampai akhir tahun, gitu kan. Terakhir ini yang paling penting, mungkin ada kaitannya dengan gugus tugas, supaya orang yang masih punya uang, baik perusahaan maupun rumah tangga mau keluar uang, mereka harus dibuat yakin bahwa sentimen bisnis membaik. Nah, ini harus dengan cara apa? Satu, masyarakat harus yakin bahwa penanganan kesehatan baik. Kedua, pemerintah harus punya manajemen komunikasi publik yang baik. Nah, kita tahu sebelum ada gugus tugas ini sempat simpang siur antar instansi pemerintah, masyarakat bingung. Sekarang jauh lebih baik. Sekarang ada satu sumber yang bisa menjadi referensi. Nah, kalau ini dipelihara, saya pikir optimisme akan tumbuh sehingga mereka yang masih punya uang bisa segera investasi, menambah persediaan atau membeli alat atau membeli aset supaya bisnisnya bisa jumpstart atau bangkit lagi selama beberapa bulan ke depan. Saya pikir ini penting. Baik, nah ini kebetulan bicara tentang tadi bukan hanya UMKM tapi industri yang lain, terus ada kiat tentang mungkin ini waktu yang baik untuk investasi di aspek digital gitu ya. Nah, tapi kalau bicara keterbatasan modal dan lain sebagainya, apa yang bisa dikorbankan atau dialihkan agar investasinya bisa dipakai lebih ke aspek digitalnya? Ya, baik, sebetulnya sekarang perbankan, laporan dari rekan-rekan perbankan, mereka punya banyak skema kredit, uangnya ada, yang mengajukan pinjaman kurang. Jadi sebetulnya uangnya ada nih, tapi confidence mereka untuk segera menumpuk inventory, membeli alat itu belum ada. Jadi kalau ini semakin ditingkatkan komunikasi publiknya dan masyarakat semakin yakin pandemi akan segera berakhir dalam 1-2 bulan ke depan, mereka akan segera mulai menumpuk inventory atau mereka berani confidence mengajukan kredit ke bank. Jadi uangnya ada di perbankan, yang pinjam nggak ada. Nah, terakhir sebelum kita tutup, sayang sekali waktunya singkat, padahal banyak sekali yang ingin ditanyakan ke Ibu Tina. Mungkin ini waktu yang cukup pas untuk pemerintah melalui BKPM mau menyampaikan pesan kepada para pelaku bisnis di Indonesia. Silakan. Ya, jadi kalau dari sisi optimisme justru itu adalah modal paling besar kita sekarang. Optimisme itu harus kita bangun, dan Presiden menyampaikan bahwa sekarang bukan masalah yang besar melawan yang kecil, tapi yang cepat melawan yang lambat. Siap. Jadi kita harus punya kelihayan, kelincahan, ketangkasan, kecerdikan untuk menangkap peluang. Kondisi ini terjadi di semua negara. Jadi kalau saya tadi sempat bilang sama Mas Revi sebelum kita mulai, tidak ada best practice negara mana yang paling baik menangani COVID. Tidak ada. Semua sedang melakukan upaya dengan pendekatan negara yang berbeda-beda. Mempertimbangkan politik masing-masing negara, mempertimbangkan kondisi sosiokultural masyarakat dan lain-lain. Jadi sekarang sebetulnya adalah kita harus sama-sama punya optimisme dulu. Dan kalau dari sisi sektor, apa sih sektor-sektor yang kelihatan masih ada pertumbuhannya dan akan terus booming ke depan? Di antaranya pasti makanan dan yang berhubungan dengan kesehatan.
dan juga industri telekomunikasi karena masyarakat nggak bisa hidup tanpa itu. Ini izin saya share sedikit, ada presiden director dari sebuah perusahaan susu dan produk susu cerita pada kami kepala BKPM bahwa mereka itu lebih tinggi penjualannya dibandingkan 2019. Kenapa? Karena masyarakat makin sadar harus punya tindakan promotif dan preventif. Jaga diri nggak mau sakit kan? Suplemen diminum, buah-buahan lebih rajin dimakan, susu juga diminum dengan rutin, olahraga jauh lebih baik. Jadi menurut saya COVID ini membawa dalam tanda petik berkah terhadap pola hidup masyarakat dari sisi gaya hidup sehat. Di sisi lain dari sisi ekonomi sebetulnya ini kesempatan berinvestasi. Jadi persiapannya lakukan sekarang, jangan sampai nanti setelah pasca pandeminya kita belum siap, dan persiapannya dilakukan sekarang. Kita sama-sama punya optimisme, kita sama-sama bergerak bersama untuk langkahnya lebih cepat supaya kalau ada investor dalam dan luar kita tarik masuk dan kita pertahankan di Indonesia untuk terus memutar roda perekonomian lewat lapangan kerja. Baik, jadi kuncinya optimisme, gerak cepat dan lihat peluang begitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Tina Talisa, juru bicara dan komiti penanaman modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bapak Revi, Kepala Pusat Kajian Iklim Usaha dan Global Value Chain Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya. Saya pikir ini bermanfaat sekali terutama buat masyarakat dalam menjalankan investasi. Pemirsa, demikian bincang penanganan COVID kita siang ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, pakai masker jika keluar rumah dan jaga jarak. Saya Kiki Rizky Kasyafitri, sampai bertemu lagi pada perbincangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.